Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat religi kantor Kementerian Agama Kota Kediri yang berbahagia. Pertama, syukur alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat Allah yang sampai detik ini telah kita rasakan menjadi nikmat yang barokah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan di bulan yang suci ini kita oleh Allah senantiasa dicurahi rahmat dan dikaruniai hidayahnya sehingga kita dapat memanfaatkan sisa umur yang masih ada, yang alhamdulillah kita bertemu dengan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kehadiran beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah menuntun kita dengan dinul Islam sehingga kita merasakan nikmatnya kehidupan yang luar biasa ini. Mudah-mudahan dengan mahabbah kita bersama, kelak di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat religi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 12. Yang intinya adalah ciri orang mukmin yang sukses dunia dan akhirat. Sahabat religi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman seperti apa yang dikatakan dalam surat Al-Mu'minun ini. Dijelaskan pada ayat yang kedua, alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Yang pertama adalah orang mukmin yang dalam sholatnya hadir hati yang khusyuk. Tentunya di bulan suci Ramadan ini kita harus meningkatkan bagaimana nilai sholat kita, karena dengan hadirnya kekhusyukan maka ini menjadi modal kita untuk menjadi orang mukmin yang sukses. Sholat yang khusyuk ini ada beberapa catatan bahwa sholat khusyuk ini bisa datang ketika kita mampu di dalam sholat kita ini memaknai apa yang kita baca, memaknai apa yang kita gerakkan, maka hadirlah kekhusyukan itu. Maka mudah-mudahan kita akan selalu bisa melaksanakan sholat dengan hadirnya kekhusyukan. Kemudian ciri orang mukmin yang sukses yang kedua adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang mukmin yang dapat meninggalkan perkataan yang tidak sempurna, yang tidak berguna. Artinya kita selalu berperilaku yang memberi manfaat kepada orang lain. Perilaku kita mungkin ada ucapan, ada perbuatan, ada detak hati kita. Ini jangan sampai lalai, jangan sampai lalai sehingga tidak ada gunanya. Ucapan-ucapan kita, ucapan yang mengandung hikmah,
ucapan-ucapan kita ucapan yang mengandung ilmu, sehingga setiap kalimat yang keluar dari bibir kita ini bermanfaat. Lebih-lebih perbuatan kita perbuatan yang mendatangkan ketentraman, mendatangkan kedamaian, kesejukan, baik diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Maka orang mukmin yang seperti itu, maka dia akan mencapai satu kesuksesan dalam kehidupan mereka. Sahabat religi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ciri orang mukmin yang sukses yang ketiga itu sebagaimana ayat yang keempat. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Itu orang mukmin. Dari ayat ini yang sukses adalah mereka yang sadar akan perintah zakat. Artinya punya sikap dermawan, menyadari benar bahwa apa yang ia terima dari Allah ini adalah sebagian, bukan milik dia, tapi milik orang lain, yang secara ikhlas harus diberikan kepada yang berhak. Lebih dari itu, diajarkan kepada kita bahwa kita harus menjadi orang yang peduli terhadap lingkungan kita. Ada manusia, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, dan sebagainya. Yang tentunya kepedulian kita ini sangat dibutuhkan. Dengan diajarkannya kita membayar zakat itu artinya bahwa kontribusi kita ini harus ada dalam kehidupan ini. Baik menyangkut kehidupan manusia, kehidupan hewan, kehidupan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, maka menuntut kepedulian kita. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kepedulian kita ini semakin tinggi, karena hari ini kita diajarkan oleh Allah bagaimana kita merasakan lapar, merasakan dahaga ketika seseorang kekurangan makan, tidak menemukan apa yang diminum, maka rasanya seperti itu sebagaimana yang hari ini kita lakukan. Sahabat religi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Artinya ketika kita sebagai orang mukmin ingin sukses, maka pupuk kepedulian kita. Kemudian selanjutnya, sahabat religi yang berbahagia, ciri orang mukmin yang sukses berikutnya adalah walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul aadun. Yang berikutnya adalah ciri mukmin yang sukses adalah mereka yang pandai memanage hawa nafsunya, terutama dalam kehidupan kita ini, nafsu biologis kita. Maka bagi orang mukmin, apabila menginginkan sebuah keberhasilan hidup, maka harus mampu menjaga rezekinya, kecuali untuk keluarganya. Maka tidak jarang kita temui bahwa orang mampu memelihara imannya, namun gagal dalam mengendalikan nafsunya. Nah, lebih-lebih kita juga belajar di bulan Ramadan ini, kita diajarkan bagaimana kita memanage nafsu kita. Nafsu itu tidak akan mungkin hilang dalam diri kita, karena itu adalah bagian dari kesempurnaan kehidupan kita. Namun kita harus mampu mengendalikannya. Maka ini bagian dari seorang mukmin yang ingin sukses, maka harus mampu mengendalikan nafsu biologisnya itu. Sahabat religi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri berikutnya ketika orang mukmin ingin sukses adalah
walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Yaitu orang mukmin yang memelihara amanah dan janji mereka. Sahabat religi yang dirahmati oleh Allah, perlu kita sadari bahwa kehidupan kita ini ada karena amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran pernah disampaikan bahwa Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi ini kepada manusia, menjadi pemimpin di muka bumi ini yang bertugas memakmurkan bumi ini. Ini adalah amanah kita. Di samping itu, amanah untuk menjadi hamba yang baik. Maka dua amanah ini harus berjalan bersama-sama. Kita harus mampu bagaimana dunia ini kita atur, kita rawat, agar keberlangsungan kehidupan kita ini akan dirasakan oleh anak cucu kita. Di samping itu, bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah juga harus berjalan dengan baik. Maka dua amanah ini mungkin kelalaian manusia, mungkin satu hal yang manusia lupa bahwa ini menjadi sebuah amanah yang harus ditunaikan. Maka dapat kita saksikan hari ini banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang menjadikan hati kita gelisah, prihatin melihat dunia kita yang semakin rusak alamnya, semakin rusak mata airnya karena amanah yang tidak ditunaikan oleh manusia. Maka perlu kita renungkan bahwa kita sebagai khalifah di muka bumi ini adalah amanah yang besar yang tidak diberikan oleh Allah kepada makhluk yang lain. Tidak diberikan kepada malaikat, tidak diberikan kepada jin, namun diberikan kepada manusia. Harapan Allah, karena bumi ini biar lestari, bisa dinikmati generasi berikutnya. Sahabat religi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini perlu mendapat perhatian kita. Tentunya dengan menunaikan amanah yang ada, kita menjadi orang mukmin yang sukses. Dan dengan amanah-amanah yang lain, mungkin dalam kehidupan sosial kita, di dalam lingkungan kerja kita, ini juga ada amanah dan kewajiban yang ada. Sahabat religi yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir, ciri orang mukmin yang sukses adalah walladzina hum ala salatihim yuhafidun, yaitu orang mukmin yang selalu menjaga sholatnya. Artinya menjaga sholatnya adalah sholat itu dilakukan tepat pada waktunya. Sholat yang 5 waktu yang menjadi kewajiban kita, kita sebagai orang yang beriman harus berupaya. Tidak ada satu sholat pun yang kita tinggalkan. Karena begitu luar biasanya Allah menata waktu sholat ini yang menjadi kewajiban kita. Waktu zuhur, waktu di mana kita beristirahat. Maka ketika sebagian waktu istirahat kita untuk menghambakan diri kepada Allah, maka waktu itu akan menjadi berkah. Waktu sholat asar pun juga demikian. Waktu sholat asar ini waktu yang dimana kita telah selesai melaksanakan kegiatan kita masing-masing. Waktunya istirahat pula. Kemudian sholat maghrib mengawali waktu malam kita. Sholat isya adalah waktu di mana kita bermuhasabah, menutup hari kita. Dan berikutnya, kemudian sholat subuh mengawali kehidupan kita. Satu rotasi waktu yang luar biasa
yang di dalamnya ada sholat yang menjadi kewajiban kita ini, maka akan menjadi keseimbangan yang luar biasa ketika waktu itu yang dimana kita diwajibkan sholat ini kita jaga. Sahabat religi yang dirahmati oleh Allah, itulah orang-orang mukmin yang kelak akan menemukan kesuksesan hidupnya tidak hanya di dunia dan akhirat, namun semua kehidupannya akan menjadi sukses. Beberapa hal itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, sehingga kita dapat menunaikan puasa dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.